Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik adinda-adinda sekalian, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini masih memberikan kita nikmat berupa nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan sehingga kita dipertemukan pada kegiatan PMO di Komisariat IMM Saintek. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah memperjuangkan agama Islam sehingga kita masih bisa merasakan nikmatnya dan indahnya Islam hingga pada hari ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah untuk membawakan materi terkait mengenai administrasi perkantoran dan kesekretariatan. Untuk mengefisienkan waktu langsung saja ya. Materi kali ini terkait mengenai administrasi perkantoran dan kesekretariatan. Namun, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait mengenai administrasi perkantoran dan kesekretariatan, yang paling utama kita harus ketahui terlebih dahulu yaitu terkait mengenai administrasi. Dari kata administrasi sendiri, apa sih administrasi itu? Kalau orang-orang pada umumnya pasti memahami administrasi itu soal mengenai catat mencatat, surat menyurat, dan sebagainya. Namun pada intinya atau pada umumnya, administrasi ini adalah usaha dan kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan. Maksudnya apa? Nah, dalam usaha dan kegiatan ini yaitu ada sebuah proses kerjasama dari dua orang atau lebih agar dapat tercapai tujuan melalui pemanfaatan sarana dan prasarana tertentu sehingga organisasi yang kita jalani ini lebih teratur dan lebih tertib. Selanjutnya, jika kita melihat pedoman administrasi dan organisasi, di sini berbicara mengenai administrasi ini terdapat 4. Yang pertama administrasi perkantoran, administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, administrasi keanggotaan. Namun pada kesempatan kali ini kita lebih fokus membahas terkait mengenai administrasi perkantoran dan administrasi kesekretariatan. Karena kalau berbicara mengenai administrasi keuangan, itu zona dari bendahara. Dan administrasi keanggotaan kita akan nanti itu akan membahas mengenai perekrutan anggota dan di sini nanti ada yang namanya kartu tanda anggota. Begitu. Jadi pada kesempatan kali ini kita hanya fokus pada administrasi perkantoran dan administrasi kesekretariatan. Yang pertama, administrasi perkantoran. Berbicara mengenai administrasi perkantoran, itu adalah kegiatan organisasi yang meliputi pengelolaan kantor atau sekretariat atau pengadaan barang-barang organisasi yang sering kita sebut sebagai inventaris. Pertama kita bahas mengenai kantor atau sekretariat. Kantor atau sekretariat ini merupakan tempat kegiatan secara teratur yang pada hakikatnya ini menjadi sentral pusat pengendalian organisasi. Jadi di sini adalah sekre ini adalah tempat pusatnya kita ini melakukan aktivitas kelembagaan. Misalnya rapat, mengambil kebijakan langkah dan sebagainya. Walaupun nanti mungkin kita akan mengadakan rapat di luar dari sekrenya kita, namun yang menjadi sentral atau pusat kegiatan yang baik secara teknis maupun non teknis itu adanya di sekre. Lanjut ke alat-alat perkantoran. Nah,
Alat-alat perkantoran yang pertama yaitu komputer. Jadi komputer ini adalah salah satu hal yang penting yang ada di sekretnya kita. Karena di sini kita komputer ini pasti akan berguna untuk apa ya? Lebih kepada surat ya, misalnya pembuatan surat. Namun ketika tidak ada komputer bisa menggunakan laptop. Jadi kita cari alternatif lain ketika belum ada inventaris komputer ya. Kemudian alat-alat perkantoran yang penting juga itu stempel. Jadi setiap organisasi pasti harus memiliki yang namanya stempel sebagai pengabsahan dari suatu surat misalnya. Nah, selanjutnya papan nama. Nah, ini saya ambil contoh ya. Ini adalah contoh papan nama dari pimpinan komisariat. Jadi, papan nama juga penting karena ini adalah sebagai penanda letak dari sekretnya kita. Jadi akan lebih mudah untuk menemukan letak sekretnya kita itu di mana. Nah, selanjutnya itu lemari. Lemari ini biasanya digunakan sebagai tempat arsip dan barang-barang inventaris lainnya. Kemudian ada papan tulis. Nah, papan tulis juga ini merupakan bagian dari alat-alat perkantoran. Bisa digunakan sebagai catatan kegiatan rutin organisasi atau bisa juga digunakan sebagai alat ketika kita akan mengadakan kajian secara offline. Berbicara mengenai pengelolaan, tentunya kita juga harus mengetahui fungsi dari sekretnya itu sendiri. Yang pertama, menangani dan melayani fungsi perkantoran. Maksudnya di sini yaitu pengelolaan sekretnya kita, penjagaan inventaris, atau melayani misalnya, kalau misalnya di kampus saya ya, di komisariat saya dulu itu kan setiap mengambil SKDAD kan itu ke pimpinan komisariat kan. Jadi di sini itu salah satu fungsi dari perkantoran, melayani pembuatan SK. Begitu. Jadi itu ya. Selanjutnya melaksanakan administrasi organisasi. Ini lebih kepada kegiatan administrasi, mulai dari pendataan dan sebagainya. Kemudian mengadakan dan melaksanakan persidangan rutin. Maksudnya apa? Di sini biasanya kita laksanakan yang namanya rapat rutin. Biasanya kan kita rapat seminggu sekali, gitu kan? Kan ada jadwal rapat tertentu tuh. Jadi di sini digunakan untuk persidangan rapat rutin atau ya rapat rutin. Kadang kita di sini juga melakukan evaluasi. Selanjutnya mengorganisasikan tugas-tugas rutin dan insidental. Maksudnya adalah di sini itu schedule kegiatan dari organisasi. Nah, insidental itu maksudnya pada batas waktu tertentu. Misalnya minggu depan kita akan mengadakan kajian. Nah, jadi ketika ada pencatatan-pencatatan tugas-tugas rutin seperti itu, maka itu akan lebih rapi dan tertib. Selanjutnya, mengorganisasikan pelaksanaan keputusan dan program. Maksudnya itu adalah setiap rapat program kerja misalnya terkait mengenai teknisnya dan sebagainya. Nah, di sini kita membicarakan hal tersebut supaya lebih tersistematis. Ini tidak jauh beda dari poin ketiga ya, rapat rutin. Kadang juga kita membahas mengenai perkembangan program kerja apa yang telah kita laksanakan atau yang akan kita laksanakan. Selanjutnya, mengorganisasikan pendataan organisasi dan pelayanan informasi komunikasi organisasi. Maksudnya ini yaitu lebih kepada penyimpanan data-data organisasi. Jadi kita membuat kayak semacam arsip. Itu di situ terdapat beberapa data-data organisasi.
Selanjutnya mengkoordinasi personalia, artinya itu sekre ini adalah tempat berkoordinasinya kita dengan anggota-anggota kelembagaan ataupun tamu yang datang. Jadi supaya sekret IMM ini, sekretnya kita ini dapat berfungsi secara optimal, maka perlu dibuat pengaturan tentang sekre yang meliputi letak sekre, bangunan atau ruangan, sumber daya manusia. Nah, yang pertama, letak sekrenya. Nah, letak sekre ini alangkah lebih baiknya yaitu strategis ya. Maksudnya itu mudah dijangkau dan dengan keadaan lingkungan yang kondusif. Jadi alangkah lebih baiknya jika sekrenya kita ini itu strategis begitu, karena kapan para anggota-anggotanya ini sulit menjangkau, misalnya letak sekrenya itu di bagian yang kurang rumah ataupun di bagian pegunungan yang sulit terjangkau, itu kan akan lebih sulit untuk lebih sering ke sekre, mengunjungi sekre, dan tamu-tamu yang akan berkunjung ke sekre kita juga pun itu akan sedikit terhambat begitu. Jadi diperlukan lokasi yang strategis untuk letak kantornya kita. Selanjutnya bangunan atau ruangan. Nah, bangunan sekrenya kita ini hendaknya diusahakan dapat menampung seluruh administrasi atau barang-barang inventaris. Itu alangkah lebih baiknya ya, tapi tidak diwajibkan. Untuk menjamin kelayakan bangunan, hendaknya kita perhatikan yaitu ruangannya apakah memadai atau tidak. Selanjutnya kelengkapan peralatan kantor, dan tetap menjaga kebersihan dan kerapihan dari sekrenya kita. Itu terkait mengenai bangunan. Nah, selanjutnya yaitu sumber daya manusia. Salah satu faktor penting dalam pengelolaan sekre adalah sumber daya manusianya. Jadi sangat baik apabila setiap tingkat pimpinan itu memiliki orang yang ditugaskan untuk selalu berada di sekret. Misalnya kita membuat jadwal, misalnya untuk hari ini siapa yang menjaga sekret, atau misalnya ada yang ingin tinggal di sekret gitu kan. Jadi sekretnya ini bisa sebagai asrama kader begitu, sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas rutin organisasi. Inventaris organisasi. Inventaris organisasi ini adalah segala sesuatu yang dimiliki organisasi berupa harta kekayaan organisasi. Jadi inventaris organisasi ini adalah barang-barang dari organisasi yang kita miliki. Inventaris organisasi ini terdiri dari dua macam inventaris. Yang pertama ada inventaris permanen. Inventaris permanen ini yaitu maksudnya kekayaan organisasi atau barang organisasi ini jangka relatifnya itu lama, tidak mengalami perubahan seperti gedung, lemari, whiteboard, dan lainnya. Jadi inventaris permanen ini dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian yang kedua yaitu inventaris tidak permanen, yaitu inventaris yang dalam jangka waktu singkat, kebalikan dari inventaris permanen. Misalnya seperti kop surat. Kop surat itu kan biasanya mengalami perubahan ya. Misalnya dari segi kontak. Dari kop surat itu kan ada kontak. Misalnya pada periode ini berubah lagi kontaknya, periode depan pasti untuk nomor teleponnya itu pun berubah. Jadi itu termasuk dari inventaris tidak permanen. Atau bisa jadi alamat. Misalnya ada perpindahan sekret. Jadi pasti kop suratnya itu pun berubah di bagian alamatnya. Ini adalah contoh tabel mengenai daftar-daftar inventaris kita.
Jadi ditulis nama barangnya apa, bahan atau mereknya apa, asal barangnya dari mana, misalnya lembaga kita sendiri yang memperadakannya, berarti itu dari kas komisariat kita sendiri, atau ada dana dari pimpinan yang lebih di atas, begitu kan. Jadi jumlah barang berapa, kemudian keterangannya. Keterangan ini apakah barangnya masih bagus ataukah sudah rusak. Jadi itu semua didata ya. Selanjutnya ini adalah contoh peminjaman barang. Jadi kadang lembaga lain itu ingin meminjam barang ke lembaganya kita. Jadi dicatat juga namanya siapa, alamatnya, nomor inventaris, maksudnya itu kode dari barangnya kita. Status pinjaman atau kembali, kemudian tanda tangan. Jadi perlu diketahui bahwa penyimpanan inventaris itu harus dilakukan dengan baik yang diserahi tugas khusus sesuai dengan pembagian tugas. Penyimpanan harus dilaksanakan dan ditempatkan di sekretariat. Sekarang kita masuk ke administrasi kesekretariatan. Nah, berbicara mengenai administrasi kesekretariatan, administrasi kesekretariatan ini adalah proses kegiatan yang berkaitan dengan kesekretariatan dan surat menyurat. Ya, itu tadi ya yang di awal saya katakan bahwa kadang orang pada umumnya memahami bahwa administrasi itu soal catat mencatat atau surat menyurat. Jadi ini surat menyurat dan kesekretariatan atau catat mencatat itu juga adalah bagian dari administrasi kesekretariat. Urusan surat menyurat itu tentunya suatu bagian penting dari pekerjaan administrasi kesekretariatan, karena di mana surat ini adalah bentuk penuangan maksud dan tujuannya kita. Ya, jadi fungsi surat pertama yaitu alat komunikasi. Jadi surat ini sebagai alat komunikasi seperti yang saya tadi katakan, bahwa surat ini adalah bentuk penuangan ide atau kehendaknya kita, maksud dan tujuannya kita membuat surat itu seperti apa. Jadi ini bisa digunakan sebagai alat komunikasi. Selanjutnya dokumentasi organisasi. Jadi surat itu juga berfungsi sebagai dokumentasi dari kegiatan apa yang kita laksanakan. Kemudian yang ketiga, alat pembuktian atau tanda bukti. Jadi tentunya surat ini berfungsi sebagai tanda bukti. Jadi sering kita dengar mengenai sesuatu hal yang sah itu ada hitam di atas putih. Nah, surat ini adalah salah satu contohnya sebagai tanda bukti keabsahan suatu kegiatan. Atau misalnya ada peminjaman alat. Nah, itu memang harus disertakan dengan surat peminjaman alat supaya jika tiba-tiba ada kekeliruan bisa diselesaikan secara tertib. Nah, ini dia letak-letaknya. Contohnya, yang pertama, kop atau kepala surat terdiri dari tingkatan dan nama organisasi. Pada bagian kiri sebelah atas sejajar dengan kop surat dicantumkan logo organisasi atau logo IMM sama alamat sekre. Jadi kop surat itu terdiri dari tingkat dan nama organisasi, logo IMM, sama alamat. Oke, bagian kedua itu dicantumkan kalimat basmalah yang ditulis dengan huruf Arab. Tulisan tersebut diletakkan di tengah-tengah surat. Seperti ini ya, ada tulisan basmalah di tengah-tengah surat. Selanjutnya di nomor 3, nomor surat, lampiran dan perihal. Ketiganya ditulis berurutan dari atas ke bawah, pada pinggir kiri di bawah kalimat basmalah. Lampirannya ini kalau misalnya
tidak ada yang dilampirkan, cukup garis datar saja. Namun kalau misalnya ada yang dilampirkan, misalnya ketika kita sedang membawa sebuah proposal dalam perihal permohonan bantuan dana. Nah, lampirannya ini kita tulis misalnya 1, yaitu untuk proposal, karena selain surat ada pun proposal yang ikut gitu kan sebagai lampiran. Kemudian yang keempat, kota tempat surat dibuat dan tanggal pembuatan surat ditulis sebelah kanan atas sejajar dengan nomor surat. Jadi bagian sebelah kanan di bawah kalimat bismillah itu terdapat tempat dibuatnya surat dan tanggal pembuatan surat. Seperti ini ya contohnya. Jadi di bagian atas itu tanggal Hijriah, di bagian bawah itu tanggal Masehinya. Kemudian yang kelima, alamat tujuan. Nah, surat ini ditujukan ke siapa? Poin keenam, salam pembuka. Setelah itu masuk ke isi surat. Jadi ketika misalnya pada surat undangan menghadiri kegiatan. Nah, jadi isi surat ini tidak perlu terlalu bertele-tele, cukup jelas, cukup jelaskan saja apa yang telah menjadi inti, cukup lampirkan, masukkan apa temanya, kegiatan apa temanya, jadwalnya kapan, kemudian kata penutupnya tidak lupa tidak lupa untuk memasukkan juga maksud dan tujuannya ini apa. Entahkah itu misalnya kata-katanya, maka dari ini kami dari pimpinan ini bermaksud mengharap kehadiran Kakanda misalnya pada kegiatan ini. Begitu ya untuk maksud dan tujuan kita menulis surat. Poin 8, setelah isi surat maka masuk untuk kalimat penutupnya. Tidak lupa billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Setelah itu di bawah tulisan billahi fisabil haq fastabiqul khairat kita tulis wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada poin ke-10 itu nama pimpinan. Pimpinan misalnya dari pimpinan cabang IMM Kota Samarinda atau pimpinan komisariat IMM Saintek gitu ya. Kemudian poin ke-11 itu nama ketua dan sekretaris. Biasanya ketua kita letakkan di sisi sebelah kiri dan sekretarisnya di sisi sebelah kanan. Nah, untuk penulisan ketua dan sekretaris ini, kalau misal ketua umum dan sekretaris umum tidak berhalangan, tulis saja ketua umum dan ketua umum, sekretaris umum. Namun apabila ketua umum misalnya yang sedang berhalangan untuk bertanda tangan, cukup berarti akan diwakili oleh ketua-ketua bidang yang tidak sedang berhalangan. Jadi cara penulisan ketuanya itu ketua, kemudian kita beri tanda koma gitu ya. Kemudian sudah ditulis nama, tanda tangan, apabila ada NIA dan NBM-nya silakan dimasukkan. Nah, untuk poin 13 di ujung bawah ini itu tembusan. Selanjutnya indeks surat. Maksudnya adalah yang pertama, hubungan kelembagaan. Apakah kalau surat itu apakah kalau misalnya kegiatan itu sesama internal IMM, maka kita menggunakan kode A. Kode A. Kalau misalnya di luar dari IMM tapi masih masuk dalam cakupan Muhammadiyah, itu kita pakai kode B dan sebagainya. Nah, yang kedua urusan-urusan. Maksudnya adalah kegiatan kita ini sifatnya seperti apa.
Misalnya di bagian organisasi, karena sekarang kita lagi PMO, berarti di organisasi nomor 9. Jadi nanti kita nomor suratnya itu pakai A garis datar 9. Artinya kegiatan ini hubungan kelembagaannya organisasi internal IMM, sifat kegiatannya itu organisasi. Nah, ini contoh penulisan nomor surat. Jika suratnya itu yang buat adalah pimpinan cabang atau pimpinan komisariat di luar dari panitia pelaksana, berarti nomor suratnya seperti ini. Misalnya nomor suratnya ini sudah ke surat ke-14, berarti ditulis 14 garing A garis datar 10. Nah, kita lihat A itu di bagian organisasi internal IMM. Di garis datar 10 tadi berarti itu adalah sifat kegiatannya kader. Berarti kita tulis A garis datar 10. Garis miring ini adalah kode wilayah ya. Kalau ini khusus untuk Kota Kupang di contoh ini. Tapi kalau di Kalimantan Timur kita menggunakan XX. Garing tahun pembuatan surat. Itu ya. Beda lagi ketika yang mengeluarkan surat itu adalah panitia pelaksana. Maka yang membedakan adalah kita tambahkan nama kegiatannya. Misalnya di sini nomor suratnya itu 001 garing nama kegiatannya itu Panpel Baksos. Itu bakti sosial. Dan seterusnya. Itu untuk penomoran surat. Oke. Itu pembahasan terkait mengenai perkantoran, administrasi perkantoran dan kesekretariatan.